Tapi karena hajat memanah terhadap membela Islam itu lebih tinggi daripada berkuda, maka kita lihat di antara dua olahraga ini yang ada ancamannya kalau ditinggalkan memanah. Tidak ada satupun ancaman kalau orang itu suka kuda terus berhenti berkuda, nggak ada ancamannya. Tapi kalau memanah, wah berat. Maka kalau memanah nggak ada liburnya, nggak ada libur. Tapi kalau berkuda boleh libur, boleh libur. Maka Nabi memprioritaskan dari segi hajatnya umat itu kepada salah satu dari dua olahraga ini. Tapi kalau mau puncak, gabungkan. Nah, antum ini kalau sudah horseback, berarti apa itu ya? Apa namanya? Mungkin kalau di surga tuh, kalau dilihat surganya tuh silau gitu, tinggi sekali. Karena setiap lontaran anak panah itu darajatun fil jannah, satu derajat di surga. Kita berbicara mengenai horseback. Kalau memanah, kalau ditinggalkan berat. Di dalam sebuah riwayat, man ta'allama ramya ba'dama 'alimahu falaysa minna. Barang siapa yang belajar memanah kemudian dia tinggalkan, maka dia bukan termasuk golongan itu. Dalam riwayat lain, faqad asa, dia telah bermaksiat kepada Allah. Dalam riwayat lain, faqad kafar, dia telah kufur nikmat. Dalam riwayat lain, nikmatun sulibaha, nikmat yang dicabut oleh Allah dari dalam diri dia, berat. Jadi kalau sudah memanah, tidak boleh berhenti. Memanah itu seperti kelas ninja, bisa masuk nggak boleh keluar. Keluar mati kita, tidak boleh, kita maksiat, tidak boleh. Dan dia harus terus istiqomah. Istiqomah harus terus. Tekniknya itu harus selalu dijaga, diawasi. Kalau memanah, maka Imam Abdullah ibnu Maimun beliau mengatakan 3 hari saja seseorang tuh nggak memegang busurnya, maka dia telah balik jadi pemula, balik lagi. Jadi dia harus continue latihan terus, maka nggak boleh berhenti tuh. Terus kalau memanah. Maka ada seorang sahabat namanya Sayyidina Uqbah ibnu Amir, umurnya 70 lebih, tapi latihan mana terus? Tertatih-tatih, mungkin kakinya nyabut anak panah itu bolak-balik. Maka ada seorang tanya kepada Sayyidina Uqbah ibnu Amir, sudah tua, kenapa terlalu memaksakan diri memanah seperti ini? Maka beliau mengatakan, kalau bukan karena telinga saya ini pernah mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ramya, man taraka ramya ba'da ma 'alimahu. Barang siapa yang meninggalkan memanah selepas dia tahu, falaysa minna. Saya tak istirahat sebenarnya, tapi berhubung kuping saya langsung mendengar sabda itu dari Nabi, maka saya nggak akan tinggalkan. Maka Sayyidina Uqbah ibnu Amir ketika wafat, beliau meninggalkan 70 busur. Masing-masing busur ada quivernya, dan masing-masing quiver ada anak panahnya sendiri-sendiri. Dan beliau berwasiat, kalau saya wafat, seluruh 70 busur saya dengan quiver dan anak panahnya saya infakkan fisabilillah. Jadi sahabat itu sekali dengar hadis ancaman tidak boleh meninggalkan, itu sudah cukup, itu busurnya sudah 70 itu. Artinya langsung serius dan total dalam memegang ilmu ini. Bayangkan Nabi SAW, satu lontaran anak panah itu sama dengan memerdekakan satu budak. Dalam riwayat lain, satu lontaran anak panah nurun yaumal qiyamah, akan menjadi nur pada hari kiamat. Orang meniti sirat secepatnya. Sirat itu tipis, dan ketika orang meniti sirat itu gelap gulita. Ada orang yang cahayanya untuk jalan di sirat itu membentang dari Madinah sampai Son'a dalam satu riwayat. Berarti dari Madinah sampai ibu kota Yaman, Son'a. Berarti lapang, terang benderang, hingga jalan itu luas begitu, mudah. Ada yang cahayanya ketika melewati sirat itu hanya satu hasta dia jalan. Ada yang cahayanya itu cuma di jempol kakinya menyala, dia jalan. Nah, ada orang yang jempolnya itu bercahaya, kadang mati, kadang hidup. Kalau dia hidup dia jalan, kalau mati dia berdiri di sirat itu. Kalau hidup ini. Nyala lagi, jalan lagi dia. Jadi lama betul dia sampai ke dalam surga. Nah, ada amalan-amalan khusus oleh Rasulullah SAW diberitahu akan menjadikan nur pada hari kiamat. Di antaranya
berangkat sholat subuh dalam keadaan gelap gulita, nanti akan diberikan cahaya pada hari kiamat. Yang kedua, termasuk salah satunya, setiap satu lontaran anak panah yang kita lepas itu nuron yaumal qiyamah. Masya Allah. Berarti semakin banyak latihan, itu kalau melewati sirat kayaknya itu terang benderang. Seandainya ketika kita melepaskan anak panah kita hadirkan janji Rasulullah ini. Olahraga memanah berkuda ini disebut di dalam Al-Quran secara spesifik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Jadi wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi musuh kalian. Min quwwatin berupa kekuatan. Rasulullah SAW menafsirkan kata-kata kuah di sini artinya adalah memanah. Kemudian di situ wamir ribatil khail, dan menambat kuda. Jadi ada dua olahraga yang disebut dalam Al-Quran, memanah dan berkuda. Memanah dan melatih kuda. Akan tetapi berkuda itu disebut lebih spesifik daripada memanah, karena disebut wamir ribatil khail, langsung disebut kata-kata khail kuda. Tapi kalau memanah itu butuh tafsir. Nabi yang tafsirkan makna kuah di dalam wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah itu adalah maksudnya memanah. Dua olahraga ini kalau bergabung, Nabi SAW di situ menyebutkan makna kuah adalah memanah. Kalau dua-duanya digabung, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, yaitu memanah, wa mir ribatil khail, dan berkuda. Apa manfaatnya? Satu, langsung disebut dalam Al-Quran, turhibuna bihi aduwallaha wa aduwakum, menggetarkan hati musuh Allah dan musuh kalian. Jadi kalau ingin umat Islam itu berwibawa, satu di antaranya yang termaktub di dalam Al-Quran fadilahnya, yaitu kembalikan mereka untuk selalu memanah dan berkuda. Insya Allah umat Islam ini sekarang kehilangan siung, seperti singa ompong. Dia nggak punya taring, nggak menakutkan. Kenapa? Apa sebabnya? Ada satu amalan yang ditinggalkan, yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dua perkara ini dipegang, maka menggetarkan hati musuh Allah dan musuh kalian. Apa itu? Memanah dan berkuda. Dua ini. Turhibu nabihi, dengan persiapan tersebut, yaitu berupa kuda dan memanah, berkuda dan memanah, menggetarkan hati musuh kalian dan musuh Allah. Kemudian disebut lagi wa akharida min dunihim, dan menggetarkan hati musuh selain itu.